Oke, halo teman-teman, para pembaca modul pembelajaran interaktif, algoritma dan pemrograman dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan satu contoh program sederhana ya, mengenai penggunaan string dengan gaya bahasa C yang memanfaatkan eh, array bertipe karakter untuk menampung string yang diinputkan ya. Oke, kalau begitu langsung saja ke contoh programnya ya. Di sini bisa kita lihat di contoh program yang sudah saya buatkan. Oke, di sini bisa kita lihat ada fungsi main ya. Ada fungsi main, array kekuasaannya ya sejauh ini. Kemudian eh, di sini bisa kita lihat kita mendeklarasikan sebuah array ya, array bernama nama panggilan yang dapat menampung 50 karakter bertipe char ya. Jadi ingat ketika kita membahas string dengan gaya C++ ya, bagaimana menyimpan string dengan gaya bahasa C, maka string itu dipandang sebagai sebuah apa istilahnya teks ya atau deretan karakter ya, deretan karakter. Sehingga karena dipandang sebagai sebuah deretan karakter, maka setiap karakter itu dimasukkan ke dalam sebuah tempat khusus ya yang disusun sehingga dapat terbaca sebagai sebuah teks ya. Nah, sehingga di sini ketika kita menggunakan gaya bahasa C, maka teks yang kita inputkan itu akan disimpan per karakter ke dalam array yang telah dideklarasikan sebelumnya. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke contohnya ya. Misalnya seperti ini. Oke, saya langsung saja ya. Misalnya seperti ini ya. Di sini sudah ada pendeklarasian ya, array dengan nama panggilan. Kemudian di sini ada perintah cout untuk menampilkan string ini ke layar. Kemudian ada cin, perintah untuk mendapatkan inputan dari keyboard yang lalu kemudian dimasukkan ke dalam variabel nama panggilan ya, variabel array bernama nama panggilan. Lalu kemudian eh, isi dari array nama panggilan ini ditampilkan ya melalui perintah cout di baris ke-9. Oke, ketika kita run misalnya seperti ini, maka di sini akan ditampilkan masukkan nama panggilan Anda. Nah, masukkan nama panggilan Anda ini dicetak dari perintah ini, baris ke-7. Lalu kemudian ketika saya mengetikkan teks apapun itu, misalnya Budi, 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 ya. Lalu kemudian saya enter, maka Budi akan masuk tersimpan ke dalam variabel nama panggilan, ya. Nah, seperti ini, nama panggilan. Nah, nama panggilan kemudian ditampilkan, isinya ditampilkan melalui perintah cout di baris ke-9. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat teks Budi yang saya inputkan tadi itu tersimpan ke dalam array ya. Ke dalam array. Oh, di sini ini bukan yang ini ya. Ini adalah saya debug ulang. Ya. Atau misalnya saya ganti menjadi ini ya. Tunggu dulu saya dulu ya. Oke, misalnya kita ganti dengan mat misalnya. Apakah di variabel ini, oh ya ternyata yang tadi bukan itu ya, yang tadi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nama itu akan tersimpan ke dalam variabel nama panggilan ini ya. Apapun yang kita ketik dari keyboard, maka dengan melalui perintah cin ini, itu akan dialihkan atau dimasukkan ke dalam variabel nama panggilan yang bertipe char ya, yang merupakan array. Nah, untuk melihat bagaimana penyimpanannya di dalam variabel bertipe array ini, bisa kita hilangkan saja dulu ini ya. Kemudian kita di sini berikan string, misalnya Muhammad, misalnya.
Maka ketika kita run, oke, kita debug saja agar bisa kelihatan. Nah, ketika kita run, maka eh, di sini bisa kita lihat outputnya, oh belum tercetak ya. Nah, di sini bisa kita lihat di nama panggilan itu akan tersimpan karakter ini ya. Teks Muhammad itu akan disimpan per karakter. Jadi M itu akan tersimpan di indeks ke-0, U tersimpan di indeks ke-1, H tersimpan di indeks ke-2, A tersimpan di indeks ke-3, M tersimpan di indeks ke-4, M kedua disimpan indeks ke-5 dan seterusnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat kan kita mendeklarasikan array ya, mendeklarasikan array dengan ukuran 50 karakter ya, 50 karakter. Nah, eh, sehingga compiler akan membentuk, mengalokasikan memori sebanyak ukuran dari 50 karakter itu dengan artian bahwa ingat kembali bahwa satu karakter itu kan 1 bytes ya, 1 bytes sehingga eh, array yang kita deklarasikan ini, karena kita deklarasikan akan menampung 50 karakter, maka yang terbentuk adalah 50 eh, indeks ya, karena dimulai dari 0, diakhiri dengan indeks ke-49, jadi ada 50 karakter. Nah, sehingga karena kita mendeklarasikan ukurannya secara eksplisit seperti ini, maka kalau kita menghitung ukuran dari penggunaan memori dari nama panggilan ini, itu bisa kita lihat seperti ini, size of nama panggilan, ya, kemudian byte n. Oke, nah kalau kita run, maka eh, bisa, mohon maaf, kalau kita run di sini ada yang keliru ya, out size of, apa yang keliru di sini? Oh, saya kurang titik koma, ya. Nah, kalau kita run, ukurannya adalah 50 byte. Padahal, ya, padahal teks yang kita gunakan ya, itu hanya memiliki panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 karakter. Nah, padahal kita hanya menggunakan 8 karakter. Kenapa ukurannya 50 byte? Karena itu tadi, compiler akan secara langsung mengalokasikan ukuran memori sebanyak nilai yang kita deklarasikan di sini, ya. Karena di sini kita menyediakan bahwa array nama panggilan itu dapat menampung 50 karakter, sehingga karena dideklarasikan dapat menampung 50 karakter, maka secara otomatis compiler akan mengalokasikan memori sebesar ukuran 50 karakter ini, ya. Nah, kemudian jadi untuk mengatasi masalah ini sebenarnya lebih bebasnya seperti ini. Sehingga ketika kita menginputkan teks string seperti ini, ukuran memori dari array nama panggilan ini akan menyesuaikan ya, akan menyesuaikan. Nah, jadi ingat kembali bahwa dalam array ketika kita mendeklarasikan array kemudian kita menginputkan nilai atau berupa teks ya. Misalnya ukuran teksnya adalah 4 karakter, maka compiler itu akan secara otomatis menambahkan karakter 0 di akhir array tersebut. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa ukuran arraynya 9 byte, ukuran memorinya 9 byte. Kenapa? Karena di akhir variabel ya, kita coba debug lagi, karena di akhir array itu ditambahkan karakter 0 oleh compilernya secara otomatis. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini Muhammad. Nah, di sini ini yang terakhir ini ditambahkan secara otomatis ya. Jadi kalaupun misalnya kita ubah di sini menjadi Budi ya, seperti ini, maka ukuran arraynya seharusnya kan 4 ya, seharusnya 4 byte. Nah, tapi karena secara otomatis ditambahkan 0 di belakangnya oleh compiler, maka ya ukuran bytes-nya adalah menjadi 5 ya, seperti ini. Oke? Nah, ini 5. Sehingga ketika di-run, maka yang tampil adalah ya 5 ini 5 byte. Seperti itu. Nah, dari sini teman-teman juga bisa melihat bahwa penggunaan string ya,
Untuk menyimpan string, dengan menggunakan gaya bahasa C, itu, eee, konsep penyimpanannya adalah cara memandang string-nya itu adalah string dipandang sebagai sebuah, deretan karakter ya, dipandang sebagai deretan karakter. Sehingga setiap karakter itu, eee, disimpan ke dalam tempat khusus yang terpisah. Nah, sehingga, karakter-karakter itu disimpan, di array dimanfaatkan untuk menyimpan karakter-karakter tersebut, ya. Jadi itu kalau kita menggunakan gaya bahasa, C, ya. Lain lagi kalau kita menggunakan gaya, saya menyebutnya gaya bahasa C++, ya. Kalau kita menggunakan gaya C++, maka string itu adalah sebuah kelas, ya. Jadi, dat data berupa string atau inputan berupa string itu akan disimpan di variabel atau objek dari, kelas string. Nah, adapun penjelasan lebih rincinya akan kita bahas ya di video berikutnya. Oke? Ya, jadi, itu yang bisa saya jelaskan, mengenai contoh program sederhana yang pertama ini. Terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.